Kita mulai aja dari awal. Siapa Allah kita? Allah kita itu Bapa di surga, namanya Yahweh. Bagaimana dia? Allah itu. Dia dalam kemahaan memiliki firman yang maha dan roh yang maha. Apa itu firman? Akal budi, kecerdasan, pengetahuan, pikiran Allah yang maha kuasa. Ingat kata yang maha kuasa. Rohnya apa? Daya hidup, kuasa hidup, kehidupan Allah itu sendiri yang kekal dan maha. Bagaimana Allah dalam menciptakan? Oleh rohnya dia memberikan kehidupan kepada segala makhluk. Oleh firman-Nya dia menciptakan segalanya. Terus apa hubungan Allah kita itu dengan Yesus? Yesus itu inkarnasi firman Allah. Jadi siapa Yesus? Inkarnasi firman Allah. Sekarang bagaimana Yesus ketika dia ada di dunia ini? Yesus itu manusia dan ilahi juga. Kenapa dia manusia? Karena kemanusiaan Yesus memang berawal dari dalam rahim Maria. Tetapi keilahian Yesus itu kekal karena dia adalah firman yang inkarnasi di dalam rahim Maria. Kesimpulannya, semua yang saya jelaskan itulah kesimpulannya. Sudah dapat dipahami? Belum Pak. Maksud saya begini. Oke, saya paham sedikit. Oke. Maksud saya begini Pak, boleh bertanya Pak ya? Sebentar. Kenapa teman-teman saudara-saudara saya yang Kristen ini mengapa fokus ke firman-Nya, sedangkan firman kan itu dari Allah? Kenapa nggak langsung ke Bapaknya saja Pak, ke Yahweh-nya Pak? Kalau kami, dia kan yang sumber segala sumber. Oke, bagus, pertanyaanmu bagus. Iya. Kenapa? Karena Bapa tidak bisa dihampiri oleh kami karena dia begitu kudus dan mulia. Makanya sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah menghampiri manusia melalui teofani. Dan Allah juga menghampiri kami melalui inkarnasi. Jadi ketika kami mau menyembah Allah, mengagungkan Allah, selalu melalui pewahyuan diri Allah itu sendiri. Itulah Yesus. Makanya kami menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Kami memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Kami percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang di luar Yesus Kristus pengenalan kepada Allah sudah salah. Karena hanya melalui Yesuslah Allah mewahyukan dirinya kepada manusia. Di luar itu pewahyuan yang tak bisa disebut wahyu. Ngertos? Ngertos, tapi masalahnya kan kenapa harus ke Yesusnya? Artinya ya, lewat Yesus. Iya, Bapak sudah menghendaki kayak gitu. Ibaratnya kalau kau datang ke rumahku, dengerin. Kalau kau mau datang ke rumahku, udah aku kasih jalannya sama kau dari sini. Ini dia, satu-satunya yang bisa membawa kau ke rumahku. Kau bilang, aku mau kau langsung. Enak aja lu ngatur-ngatur aku. Sana kau, begitukan aja. Sana kau, udah aku kasih jalan, kau mau protes lagi. Gak usah kau datang ke rumahku, ke neraka kau. Langsung gitu aku. Orang Bapa di surga udah baik kali sama kau, dikasih anaknya. Makanya Yohanes 13 ayat 6. Dengarkan Yohanes 13 ayat 6. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya sang firman menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Udah dikasih kau yang enak-enak, kepastian keselamatan. Kau protes-protes lagi. Bukan protes, maksud saya. Ya udah, ngapain lagi? Akulah jalan dan kebenaran dan Yesus sudah ngomong, aku jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak sendiri udah ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya sudah, Bapak sudah menghendaki kayak gitu. Dengarin, kamu gak sadar-sadar juga. Ibaratnya kamu sudah tenggelam kau di laut, mau diterkam ikan hiu. Ada orang yang sangat baik, satu-satunya orang yang baik di dalam kapal mau nolong kau. Kau mau ajari lagi yang menolong itu. Bukan itu, aku gak mau pelampung. Kau datang ke sini. Enak aja kau, aku datang nolong kau. Mati aku dimakan ikan hiu. Udah matilah kau di situ. Mati aku dimakan hiu. Kamu itu protes-protes. Bersyukurlah kau yang hidup dalam dosa ditolong oleh Allah melalui Yesus Kristus. Itu aja kau. Kalau sudah ditolong Allah melalui Yesus Kristus, mengapa kau menyembah Yesusnya? Kenapa tidak langsung ke Bapaknya? Loh, segala sumber. Oke lah melalui dia. Kau ikuti aja caranya dia untuk menyembah Allah. Bisa. Dengarin ya. Kok nggak bisa?
dengarin Pak ya. Roy gini Jadi, loh. Berarti bentar, kau menyembah, bentar. kau menyembah doa. Kau sembunyi itu berapa? Loh, Roy, saya menyembah Yesus dan dulu. menyembah Bapa di surga nggak masalah kok. Kenapa rupanya? Berarti Bapa dua. di surga Berapa aja nggak Tuhanmu? bermasalahkan Berapa kalau Tuhanmu? orang Kristen Berapa menyembah Tuhanmu? Yesus. Oke Kau lah, berapa bermasalahkan Tuhanmu? apa Kalau kau urusanmu? Ya berarti dua Orang Tuhan, Bapa di dua Tuhanmu. surga. Ya Loh, berarti dua Tuhanmu. Roh Kudus kau siapa kasih jadi bilang? Tuhan juga. Loh, aneh Roh Kudus kau juga udah. tidak. Waduh, parah udah dijelasin. Jadi gini aja deh, kalau Sudah, orang-orang kayak gini dijelasin nggak ada Saya sudah guna. mengerti kau punya penjelasan. Udah, oke ya. Jadi teman-teman orang Kristen, kita Ini tujuh menyembah Kristus, Yesus ini itu sebagai teman-teman apa? ini nggak mau dibilang Sebagai Mesias. Dengarkan, kau diam dulu. sebagai jalan. Sebagai Dalam jalan. perjanjian lama, seorang raja disembah. Contoh Raja Saul disembah Daud. Raja Daud disembah Nabi Nathan. Loh, kenapa disembah? Ya karena rajanya. Yesus kenapa disembah? Kau bukan ini kan? Kenapa Ini Yesus Erben, kan? disembah? Ini Erben ini. Kau diam dulu mulut kau tuh. Ah, kok Kenapa Erben ini, Yesus disembah? Karena Yesus raja segala raja. Mesias. Kau sembah juga Bapa. Kau Iya, sembah juga Bapak sembah Bapa. sebagai Berarti dua Allah. Tuhanmu. Nggak masalah. Ya, berarti dua. Loh, Yesus siapa dan yang bilang Bapa. dua Tuhan? Aduh, kau aneh. Udah dibilang Yesus Kan- disembah kan raja Yesus segala firman. raja. Kan Yesus firman. Yesus firman. Parah ini, udung-udung juga ini, lato-lato Kau ini. udung-udung. Udah Kenapa udah dijelasin kasih juga. kalian Pak Rola, Pak Rola, kalau beliau Bapak dari Kristen atau dari mana Pak? Ya, gimana? Pak Rola, Bapak seorang Kristen Pak atau kepercayaan lain? Saya Muslim, Pak. Udah dijelasin. Oh, Muslim. Di Kristen Oh, itu. wajar saja Pak. Iya, dengerin ya. Di Kristen itu Tuhan itu gelar. Di Kristen itu Tuhan itu artinya penguasa. Oke. Hmm. Jadi udah ngerti kau, Tuhan artinya penguasa dari kata Kyrios. Kalau orang Kyrios. Kristen mengatakan Tuhan Yesus, Tahu. artinya Yesus penguasa. Tapi bukan teos ya, bukan teos ya dia. Kurios Siapa toh. bilang Yesus Theos itu sendiri? Ya. Yang mengatakan Yesus Theos sendiri kan udah dikatakan orang Kristen, ajaran lato-lato. Kau itu. Tidak. Kau heran. Kok lucu ya? Kok lucu juga. Tapi ya sudahlah. Kan udah dibilang, nggak ada di Alkitab. Tidak inilah. Allah Bapa jadi manusia. Yang ada di Alkitab itu Sudah firman tahu Allahnya tidak bisa jadi manusia. Di Biblemu juga bilang begitu. Memang iya. Allah Siapa tidak bisa bisa? dibentuk. Allah tidak Emang bisa dibentuk. Makanya kau aneh. Udah diiyakan pun nggak ada Allah jadi manusia di Alkitab. Jadi- Yang ada firman Allah jadi Sama manusia. aja. Firmannya mau apanya. Apa sama Kalau Allah sudah aja? tidak bisa dibentuk, mau kau saja dibentuk apapun, tidak boleh. Itu parah ini, menyalahi parah. Biblemu sendiri. Loh. Allah tidak boleh dibandingkan. Tuhan Bapa tidak boleh dibandingkan. Aduh Allah parah ini. pecemburu. Udah. Tuh, Ya, karena itu orang kayak udah. gini bukan diskusi, udah Kenapa dijelasin nggak ada Allah jadi Kenapa manusia udah diturunkan? dibilang. Ya jelasin, Karena jelas. tujuanmu. Kan udah dijelasin ke dari tadi Ya, sama udah kau. dijelasin. Tidak ada Ya, Allah maaf Bapa ya. jadi manusia. Udah dijelasin kau Karena- ngeyel. Tapi Yesus itu firman-Nya jadi manusia. Makanya punya telinga. Catat bila penting. Ya, Pak. Aduh sakit juga tenggorokan. Ya, Udah dijelasin ngeyel. Aku kira Oh, tuh naik. aku kira dia Kristen tadi Pak. Makanya aku naikkan. Ya, Nggak apa-apa naik Muslim. Yang penting Muslim yang mau Kayaknya. diskusi. Ini udah dijelasin, lari kemana-mana. ya betul. Orangnya masih ada nggak? Kita kan fokus Udah dengan diturunkan. Sudah saya turunkan kenapa? Waduh. Karena ini Pak Pras belum Iya, bukan belum untuk kelar. diskusi. Pak Pras belum kelar juga Oh ya, silakan pertanyaannya. Pak Pras. Ya. Lanjut yang tadi. Enggak, kalau misalkan rewel-rewel, Ya, silakan. hajar aja ajarannya dia juga. Ah, kan aku nggak Aku mau yang bahas beresin lah. Islam. Ya, Aku nggak mau bahas Islam kalau Enggak, aku. nggak apa-apa lah, sekali lah. Kalau yang rewel-rewel gitu memang perlu dihantam juga sih kadang-kadang. ya Pak Pras tadi ada hal yang ingin disampaikan. Pak Pras, ada lagi Pak Pras? Aku mengira tadi dia itu Kristen, pernah rasanya di situ pakai nama itu Kristen. Makanya saya naikkan. Saya kira Muslim pantas. Ya Pak Pras, gimana Pak Pras? Iya, jadi udah jelas ya. Makanya Pak Pras, buka mic-mu. Aduh, tenggorokan udah sakit lagi nih.
Ya, Pak Pras, dengar masih monitor, Pak? Kayaknya dia ini jauh dari perangkat atau gimana nih? Atau masih ada tamu apa? Tapi yang pasti ya penjelasan Pak Erben tadi, Pak Piko juga ini ya, saya rasa itu sudah cukup clear. Karena saya pribadi pun dengan bahasa seperti itu bisa nangkep. Nggak tahu kalau Pak Yosi tadi, saya juga bingung, dia bingung. Jadi ya itulah Pak, akibat ada yang keluar dari koridor yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, ya begitu akhirnya. Kita jadi bahan tontonan, nggak bisa kita salahkan kalau saudara-saudara kita yang di luar itu, wah Tuhan mereka ini 2 dong, ini 3 dong, wah. Jadi ya aneh lah. Jadi penjelasannya harus memang pas gitu loh. Silakan Pak Jody, ada yang ingin ditambahkan, disampaikan Pak? Jadi kata-kata tambahan. Jadi ketika kita bicara tentang Tritunggal, kita itu sedang berbicara tentang Elohim, tentang Sang Maha Agung yang tak terbatas dan tak terhampiri. Jangan memahami Tritunggal itu seperti memahami kue lapis warna merah, warna kuning, dan warna coklat. Jadi bukan begitu. Ada perbedaan yang sempurna di antara ketiganya dan ada kesatuan yang sempurna di dalamnya. Jadi jangan digunakan pemikiran kue lapis 3 lapis atau yang dibilang tadi itu garpu sendok 3 katanya tadi kan. Tadi saya lihat katanya kita garpu sendok 3. Bukan begitu. Kita sedang berbicara tentang Dia yang tak terjangkau dan tidak terikat pada dimensi ruang, waktu, dan bentuk. Ya, Pras, sudah ini? Ya, silakan Pak. Iya. Iya, begini Pak. Jujur ya Pak ya, saya senang sekali di room ini. Kenapa? Ini yang menurut saya paling istimewa sore malam ini. Yang paling istimewa buat saya lah ya. Nah, ya. Masalah. Nah, jadi pertanyaan tadi tetap sama. Cuman saya kepengen kita satu menyimpulkan betul-betul yang dipakai untuk menjelaskan kepada keluar. Karena pemahaman saya pribadi ya. Pemahaman saya tadi pribadi. Saya ulang lagi ya Pak ya. Boleh kan diulang lagi Ya, Pak? silakan. Boleh, silakan. Iya, oke. Pemahaman kami waktu katekisasi yaitu firman menjadi artinya inkarnasi, menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Betul kan? Betul nggak? Ya, betul. Lanjut. Oke, stop. Di situ dikunci ya kan? Dikunci, enggak boleh lagi. Kemudian firman Allah adalah Allah. Kunci, betul kan? Iya. Iya, oke. Tapi sebelum dikunci, sebelum dikunci, Ya. firman itu adalah Allah, tetapi Ya. firman itu bukan Bapa ya. Oh, tunggu, iya. Nanti kita lihat saja dulu nanti. Ya, oke. Nggak, Kunci dulu karena ini, begini, supaya dikunci nggak, supaya orang pada tahu semua. Enggak, saya nggak mau dikunci kalau belum tuntas. Karena yang Allah itu bukan hanya firman, Bapa itu pun Allah, Roh Kudus itu pun Allah. Iya, betul. Saya tahu itu. Cuman kita harus kunci dulu, kasih batasan kunci, nanti masuk ke yang lain untuk bisa menyimpulkan. Biasanya yang mengunci itu nanti berputarnya begini. Firman itu adalah Allah. Berarti firman itu adalah Bapa. Jadi supaya nggak lari ke sana, firman itu adalah Allah benar, tetapi Allah itu bukan firman itu bukan Bapa. Karena yang Allah itu, Bapa itu adalah Allah, firman itu adalah Allah, Roh Allah itu adalah Allah.
Dikunci di situ boleh? Dikunci. Ya, untuk sementara saja dikunci dulu, untuk sementara saja dulu. Ya, untuk sementara. Oh, baik. Jangan hilang kuncinya nanti ya. Iya, ini untuk kunci sementara, kuncinya gampang dibuka kok, gampang. Jadi ini pertama tadi, firman menjadi manusia itu dikunci supaya mereka yang di luar mendengar tahu. Di luar firman menjadi manusia yang disebut adalah Yesus Kristus, terkunci. Menjadi artinya inkarnasi, terkunci, nggak bisa terbantahkan. Nah, setelah itu kita beralih. Firman Allah adalah Allah, terkunci, tidak bisa terbantahkan itu. Nah, sekarang kelanjutannya. Nah, pertanyaannya ini yang sekarang, apakah ya Yesus adalah Allah, Bapa, dan Roh Kudus? Sekarang pertanyaannya itu, iya Baik. atau tidak? Saya jawab. Yesus itu bukanlah Allah saja, tetapi Yesus itu adalah inkarnasi firman Allah yang adalah Allah. Dalam inkarnasinya, dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Tadi kan sudah saya kunci. Makanya kuncimu tadi salah kuncinya, arahnya udah lari ke sini tadi. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Pertanyaan tadi saya, apakah kalau salah kuncinya saya buka kan gitu. Tidak boleh. Kalau salah, Iya, enggak gini loh. Tidak boleh. Buka. Tidak boleh. Pertanyaan saya kan gini. Buka aja. Pertanyaan saya kan gini. Buka Dengarkan aja. dulu pertanyaan saya. Dengarkan dulu Pak. Gantian dulu ngomong tuh. Pertanyaan saya tadi kan gini. Yesus adalah Allah, Bapa dan Roh Kudus. Enggak. Atau ya, bukan ada. Ini, Pak. Tidak. Yesus. Begini saudara, kamu itu mau membuat satu pendapatmu sendiri lalu mau saya amini. Saya nggak mau. Kamu mau bertanya ke saya atau kamu mau ngajari saya? Tidak, kalau salah saya buka kuncinya. Gitu loh maksud saya. Sudah Kalau bingung, salah, Anda Enggak, gini Dia kayak ceritanya. Sebentar, aku ngomong. Oke. Kamu Oke, bilang saya firman adalah Allah. Oke, saya setuju. Oke. Saya balik sama kamu. Apakah Allah adalah firman? Saya kunci. Betul. Nah, Iya, itu betul. ngaco kamu. Oh, salah. Oke. Sekarang yang benar gimana? Oke. Salah kan? Dengarkan Oke, ya. oke, menurut benar. Saya Oke. bantulah, saya Saya bantu. terima. Nah, oke. Jadi tadi kan saya sudah Saya terima. jelaskan apa itu firman, kecerdasan Allah. Kecerdasan Allah ini di mana? Di dalam diri Allah. Kapan kecerdasan Allah ada? Kekal. Apakah kecerdasan Allah Maha Kuasa? Iya. Yesus itu siapa? Firman Allah inkarnasi jadi manusia. Siapa Yesus itu? Firman Allah jadi manusia. Apakah firman itu adalah Allah? Firman itu adalah, kata adalah di situ bisa artinya ada, berada, tinggal, diam. Dan itu sifatnya terus menerus. Artinya firman ada, berada, terus menerus di dalam diri Allah. Jadi karena firman itu di dalam diri Allah, ya firman Allah dong. Gak mungkin firman di dalam diri Allah tapi pohon. Mana mungkin pohon di dalam diri Allah. Firman di dalam diri Allah, tapi matahari, mana matahari dalam diri Allah kayak gitu. Iya. Jadi firman ada di dalam diri Allah, itu. Iya. Jadi sesuatu yang ada dalam diri Allah ya Allah, sama seperti kamu. Kamu pras. Pikiranmu dalam dirimu, ya pikiranmu ya kamu dong, itu artinya. Rohmu satu dengan dirimu, iya, ya rohmu ya kamu. Gak mungkin pikiranmu kambing, rohmu lumba-lumba, gak mungkin dong. Oke, siap. Itu, udah paham sampai situ. Oke, siap. Paham sudah. Oke. Udah, apalagi mau ditanya? Udah, jadi udah kesimpulannya sudah jelas kan, sudah ada. Ya kesimpulannya Yesus itu inkarnasi firman Allah atau firman Allah menjadi manusia. Itu udah selesai. Apakah firman Allah dalam pengertian bahwa firman Allah kekal di dalam diri Allah, yang ada di dalam diri Allah ya Allah. Karena Allah itu bisa disebut jenis. Kayak aku ini manusia, jenisku manusia. Aku punya tubuh, aku punya pikiran, aku punya roh. Ya pikiranku ya tuh sama dong dengan aku manusia. Nggak mungkin dong pikiranku kambing, rohku monyet. Nggak mungkin. Tapi satu dengan tubuhku yang manusia.
Gak mungkin dong. Oke, Iya. kuncinya sudah dibuang. Sudah diganti kuncinya dengan kunci yang baru. Haleluya. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi kuncinya gak usah lagi pakai kunci tadi. Tadi itu apa itu? Yang tadi itu kunci simbolis. Sekarang udah dikasih kunci surga. Apa kurang kuncinya? Kuncinya pikiran manusia bisa menjadi manusia. Nah, jangan lagi tuh. Itu manusia itu Nanti, sebagai Pak. ciptaan. Jadi Ya enggak biar itu. agak Enggak udah ngerti dia, nanti tambah bingung. Jadi gini, Tritunggal itu pengertiannya sederhana, jelas, tapi dalam. Daripada kita bikin repot-repot. Ini pikirannya aku lagi sakit kawan-kawan. Aduh, cuma karena sebenarnya aku kurangi ngomong, tapi enggak tahan aku mau ngomong. Harus ngomong juga. Iya, kayak serak kayaknya Pak. Iya, serak. Atau sebenarnya sederhananya begini supaya nggak repot Mas Prasnya. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Elohim yang Echad, itu saja. Berbicara tentang Elohim yang Esa. Di dalam diri Elohim itu ada firman, ada roh. Kalau alergi bingung tentang kata Tritunggal, nggak usah pakai Tritunggal, nggak apa-apa, karena memang itu hanyalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan Kejadian 1 ayat 1 bahwa ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Ketiganya ini adalah Elohim yang menciptakan segala sesuatu. ya. Bang, aku mau bertanya, Bang. Amsal 8:22, Bang. Tuhan telah menciptakan Amsal 8. aku. Sebentar, Ayat 22. Amsal 8. Ayat 22. Iya. Lebih tepatnya nih apa? Menciptakan apa memiliki, Bang? Memiliki itu. Enggak, itu bahasa ayat 22 tadi ya. Ya. Sebentar saya buka dulu. Tuhan telah menciptakan aku. Yod-He Vav-He Yahweh Kanani, ya, Kanani. Kanani itu apa artinya? Itu apa Kanani itu menjadikan, menetapkan, ya, bukan beresik. Bukan Jadi memiliki, Bang. bukan menjadikan, menetapkan itu sebenarnya. Tuhan telah menetapkan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi tetap hubungkan dengan Yohanes 1 itu. Permulaan dari segala ciptaan itu apa? Yohanes 1 ayat 1 ya, Bang. Iya. Permulaan Ya. permulaan dari segala ciptaan itu apa? Firman. Firman. Siapa yang menetapkan firman itu sebagai permulaan dari segala pekerjaannya? Yahweh. Ya. Betul. Jadi Yahweh menetapkan firman-Nya sebagai permulaan pekerjaannya. Paham sampai di situ? Menetapkan. Ya. Iya. Kata menciptakan di sana artinya menetapkan, bukan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena firman Allah itu bukan ciptaan. Ya. Sama Wahyu 3 ayat 14, Bang. Wahyu 3 ayat 14. Sama itu Unitarian biasanya mengambil ayat itu. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Itu Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari segala ciptaan. Jadi apa maksudnya permulaan dari segala ciptaan? Bahwa segala ciptaan itu bermula dari siapa? Dari Sang Pencipta, Amin. Firman. Sang Amin, firman atau pencipta ya, Bang ya? Iya. Ya. Terima Jadi- kasih, Bang. Baik, terima kasih. Jadi harus pelan-pelan membaca
kalimat itu. Ya. Ketika misalnya permulaan dari ciptaan, memang kita akan selalu langsung tergoda, terjerumus mengira bahwa dialah ciptaan permulaan. Beda ciptaan permulaan dengan permulaan dari ciptaan. Iya. Kalau dikatakan Aku pernah ciptaan mengalami permulaan, kalau dikatakan ciptaan permulaan berarti dia ciptaan. Tetapi kalau dikatakan Ya. permulaan dari segala ciptaan, pastilah dia bukan ciptaan. Bukan pencipta, Bang. Pastilah sang pencipta, betul. Jadi Betul. mula dari segala ciptaan ini siapa? Ya sang pencipta. Ya pencipta. Ya, nggak mungkin menciptakan ciptaan kan itu nggak masuk akal kan, Bang. Hmm. Ini selalu dipertanyakan, Bang, kepada orang-orang Kristen dari saksi Yehova. Aku pernah dialog, Bang. 3 pertanyaan dia aku jawab semua, Bang. Kolose 1 ayat 15. Aku bilang, aku jelaskan. Baca ayat 16-nya coba. Merah dia mukanya, Bang. Karena itu ayat selalu yang betul-betul Tapi kalau ocop-ocop nggak merah Pak mukanya Pak. ya. Dablek Pak. Ya aku bersyukur dapat pencerahan itu dari banyak yang senior walaupun separuh di usia saya ya. Aku apresiasi benar karena orang-orang inilah yang memberi aku pengajaran. Ya cuma bedanya aku ya lewat doa, lewat mencatat, mendengar, menghafal. Nah, sambil aku berpikir, akal budiku kubuka. Sehingga aku bisa mempertanggungjawabkan iman gitu. Karena iman itu yang selalu kita ditanyakan dengan orang-orang di luar sana. Nah, itu yang aku baca di 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap-sialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Itu Bang, aku selalu tanamkan seperti itu. Makanya aku selalu belajar Bang. Walaupun usiaku ini udah tinggal untungnya Bang. Usiaku tinggal untungnya Bang. Tinggal tunggu bonus lagi. Soalnya udah 70. Jadi itulah yang aku selalu berdoa supaya biar bisa Bapa atau Tuhan Yesus untuk aku bisa memberitakan firman begitu ya, berita Injil, kabar baik tentang keselamatan. Itu aja, aku selalu berdoa untuk minta dipakai gitu. Ya lanjut Bang.